Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safitri dengan NPM 20101272 kelas 4 PMI 2 memenuhi tugas metodologi peneliti. Selanjutnya membahas mengenai kajian pustaka dan pengutipan sumber pustaka. Di dalam kajian pustaka terdapat 1. Pengertian kajian pustaka, 2. Tujuan kajian pustaka, 3. Manfaat dan fungsi kajian pustaka, 4. Macam-macam kajian pustaka, 5. Sumber kajian pustaka, dan 6. Penyusunan kajian pustaka. 1. Pengertian kajian pustaka. Menurut Nyoman Kutaratna, memiliki 3 pengertian yang berbeda. 1. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun di koleksi pribadi. Yang kedua, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Yang ketiga, kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. 2. Tujuan kajian pustaka. Menurut Pohan, kegiatan ini penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Selain itu, kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk plagiat. Yang ketiga, manfaat dan fungsi kajian pustaka. Beberapa poin penting mengapa kita harus membaca literatur yang sudah eksis adalah karena kita perlu mengetahui 1. Apa yang sudah diketahui tentang topik yang akan kita teliti. Yang kedua, apa konsep dan teori yang sudah dipublikasikan dalam membahas topik penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, apa metode penelitian yang sudah pernah diterapkan dalam mengkaji topik tersebut. Yang keempat, apa saja kontroversi yang berkaitan dengan topik dan bagaimana hasil studi tersebut muncul. Yang kelima, jika ada apa saja temuan penelitian yang saling bertolak belakang. Yang keenam, siapa saja peneliti yang sudah pernah melakukan penelitian terkait topik yang akan kita teliti. Sementara itu, untuk manfaat dari kajian pustaka adalah 1. Sebagai solusi. Dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi jelas sehingga solusi dari permasalahan ditemukan berdasarkan hasil pengajian dari berbagai literatur tersebut. Yang kedua, landasan pengembangan instrumen. Setelah menemukan solusi berupa teori selanjutnya, disusunlah indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator yang disusun inilah yang kemudian jadikan instrumen dalam penelitian. Yang ketiga, membuat atau menentukan kriteria. Terkait dengan penelitian evaluasi, dalam membuat atau menentukan kriteria dengan dimulai pembentukan pernyataan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan atau kegagalan, saran bagi program tersebut, diidentifikasi kemudian dibuatlah kesimpulan sesuaikan dengan teori atau tidak. Yang keempat, memverifikasi hasil penelitian. Pada manfaat memverifikasi hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai perbandingan hasil penelitian telah kita lakukan dalam penelitian sebelumnya sehingga diperolehkan kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut. 4. Macam-macam kajian pustaka. Macam-macam teori berdasarkan jenis penelitian dilakukan antara lain 1. Kajian pustaka penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan, konstruk atau variabel yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang merinci hubungan antar variabel. Fungsi teori dalam suatu penelitian bisa saja sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Dalam proposal penelitian kuantitatif, peneliti bisa menegaskan teorinya dalam berbagai bentuk. Peneliti menegaskan teori dalam bentuk pernyataan hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan. Contohnya, semakin tinggi pangkat seseorang, semakin kuat sentralitasnya. Peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan jika, maka, untuk menentukan mengapa seseorang harus berharap, variabel bebas bisa mempengaruhi variabel terikat. Peneliti menyajikan teori dalam bentuk visual. Bentuk visual ini penting untuk menerjemahkan variabel-variabel ke dalam gambar visual. Yang kedua, kajian pustaka penelitian kualitatif. Dalam berbagai macam penelitian kualitatif, para peneliti menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif,
seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel konstruk dan hipotesis penelitian. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritas sebagai pedoman umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau masalah lain mengenai kelompok marginal. Dalam penelitian kualitatif, teori sering digunakan sebagai poin akhir penelitian. Artinya, peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung dari data lalu ke tema-tema umum kemudian menuju teori atau model tertentu. Yang ketiga, kajian pustaka penelitian campuran. Teori dalam penelitian metode campuran bisa diterapkan secara deduktif, misalnya dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif, misalnya dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Terhadap beberapa cara unik yang memasukkan sebuah teori ke dalam penelitian metode campuran, di mana penelitian mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan rancangan metode campuran yang berbeda. Yang keempat, kajian pustaka teori normatif. Kajian pustaka normatif cocok untuk penelitian ilmu sosial yang terbatas pada mempelajari apa yang didapat diuji secara empiris. Sementara masih ada banyak pertanyaan penting tentang politik yang berada di luar cukupnya. Karena itu juga sentral bagi ilmu politik adalah apa yang disebut filsafat politik atau teori normatif. Selanjutnya, mengenai sumber kajian pustaka. Di dalam sumber kajian pustaka terdapat beberapa. 1. Jurnal penelitian. Dalam jurnal ini, beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. 2. Buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagai bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmuwan. Yang 3. Surat kabar dan majalah. Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. Kamu dapat mencantumkan referensi kajian pustaka dari berbagai berita dan artikel yang ada di surat kabar maupun majalah. Yang keempat, internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi. Para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat. 6. Penyusunan kajian pustaka. Kajian pustaka dapat digunakan dengan menggunakan dua pola, yaitu deduktif dan induktif. Dengan deduktif, kita mulai dari proposisi yang berlaku umum dan melakukannya pada keadaan khusus, serta berlaku sebaliknya untuk induktif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan. 1. Menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka. Yang kedua, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Yang ketiga, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet. Supaya peneliti lebih mudah dalam penyusunan, perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. B. Membuat rencana urutan pencarian dan penulisan. C. Menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Selanjutnya, membahas mengenai pengutipan sumber pustaka. Di dalam pengutipan sumber pustaka terdapat pengertian kutipan, fungsi kutipan pustaka, manfaat dan tinjauan kutipan pustaka, jenis-jenis kutipan pustaka, dan cara menulis kutipan pustaka. 1. Pengertian kutipan. Secara umum, pengertian kutipan adalah merupakan kalimat pinjaman dari seorang pengarang, penulis terdahulu, atau seorang tokoh terkenal yang terdapat atau dimuat di dalam buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu, pengertian dari kutipan juga dapat diartikan sebagai pengulangan suatu kalimat terkenal yang ditandai dengan tanda kutip. Berdasarkan pengertian kutipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan bahwa pengertian kutipan ini bisa ditulis oleh penulis atau penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka atau referensi yang sudah dibaca dan akan dijadikan acuan. Bahan bacaan atau referensi pustaka yang dipakai harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, mengenai fungsi kutipan pustaka. Beberapa fungsi kutipan. 1. Fungsi dari kutipan ini dilakukan untuk menghindarkan pengutip atau penulis dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, kutipan dibuat untuk dapat membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut mengenai ide dari pengutip. Yang ketiga, sumber kutipan yang dibuat selanjutnya digunakan untuk dapat memberikan nilai terhadap suatu karya ilmiah yang sedang dibuat. Yang keempat, penulisan kutipan yang tepat akan mampu mengangkat penulis dari ide orang lain yang salah. Yang kelima, penulisan kutipan untuk dapat menguatkan pengutip melalui kutipan yang dibuat dalam suatu karya ilmiahnya. Yang keenam, penulisan kutipan dilakukan untuk meningkatkan estetika penelitian. Yang ketujuh, kutipan dibuat sebagai pembedaan daftar pustaka dan ketergantungan halaman. Yang kedelapan, kutipan dilakukan untuk dapat mencegah pengulangan penulisan data pustaka.
Selanjutnya, manfaat dan tujuan kutipan pustaka. 1. Pengertian kutipan memiliki manfaat untuk menegaskan isi uraian. Yang kedua, kutipan bermanfaat untuk dapat membuktikan kebenaran sebuah pernyataan yang telah dibuat oleh penulis. Yang ketiga, kutipan dibuat untuk dapat memperlihatkan kepada pembaca mengenai materi dan teori yang digunakan oleh penulis. Yang keempat, kutipan bermanfaat untuk dapat mengkaji interpretasi. Tujuan kutipan. 1. Kutipan ditulis sebagai landasan teori dari karya ilmiah atau suatu karangan. Yang kedua, kutipan ditulis sebagai penguat argumen atau pendapat penulis. Kutipan ditulis sebagai penjelasan dari suatu uraian terhadap materi atau teori yang sudah diambil. Yang keempat, kutipan bisa dijadikan sebagai bahan bukti untuk dapat menunjang teori atau materi yang diangkat. 4. Jenis-jenis kutipan pustaka. 1. Kutipan langsung. Pengertian kutipan langsung merupakan suatu pengutipan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pendapat, pikiran, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Bisa juga dikatakan bahwa penulis menggunakan teknik salin tempel atau copy paste tanpa mengubah kalimat asli, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi saat menulis kutipan langsung ini. Meski ditulis secara mirip atau bahkan sama persis dan tidak diubah, kutipan langsung tidak bisa plagiasi karena ditulis lengkap dengan sumbernya. Ciri-ciri kutipan langsung. Ada beberapa ciri kutipan langsung, diantaranya adalah 1. Tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Yang kedua, menggunakan titik 3 berspasi jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan dihilangkan karena alasan tertentu. Yang ketiga, menggunakan tanda sik apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Contoh hal tersebut diungkap sik secara jelas. Yang keempat, menambahkan sumber kutipan menggunakan sistem APA ML. Selanjutnya, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang memiliki syarat penulisannya harus sesuai dengan APA Style atau American Psychology Association, yaitu panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Penulisan kutipan juga sesuai dengan MLS atau Modern Language Association, yaitu panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Penulisan kutipan langsung panjang memiliki ciri-ciri, yaitu dipisahkan dari teks yang menggunakan spasi. Yang kedua, diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. Yang ketiga, boleh diapit tanpa kutip atau boleh tidak. Yang ketiga, kutipan langsung pendek. Pengertian kutipan langsung pendek biasanya panjangnya kurang dari 4 baris dan teks yang dikutip dimasukkan ke dalam bagian penulisannya sebagai kelanjutan tubuh tulisan dengan menggunakan tanda kutip pada awal dan akhir. Kutipan itu memisahkan kalimat kutipan dengan kalimat penulis. Penulisan kutipan langsung pendek memiliki ciri-ciri. 1. Terintegrasi langsung dengan teks. 2. Berjarak antar baris yang sama dengan teks. 3. Diapit dengan tanda kutip. 4. Tidak lebih dari 4 baris. 4. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, ide, atau gagasan orang lain dan kemudian disampaikan dalam sebuah karya tulis dengan kalimat penulis itu sendiri. Artinya, penulis tidak menulis persis dengan tulisan yang kutip, tetapi hanya berangkum dan merangkai kalimat berdasarkan referensi yang digunakan. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. 1. Mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. 2. Tidak ada suatu perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Yang 3. Disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. 5. Cara menulis kutipan pustaka. 1. Cara menulis kutipan langsung. Cara menulis kutipan langsung yaitu menulis kutipan langsung panjang. Di dalam kutipan langsung panjang terdapat penulisan kutipan dipisah dengan jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, beri keterangan atau sumber pengambilan kutipannya. Yang kedua, menulis kutipan langsung pendek, yaitu kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan, tulis sumber lengkap dengan nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. 2. Cara menulis kutipan tidak langsung, yaitu merupakan kutipan yang ditulis dari intisari atau pengambil ringkasan dari teori tanpa mengurangi makna pada kalimat asli. Cara menulis kutipan tidak langsung. 1. Kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan harus ditulis dengan sumber kutipan.